pelarutnya juga. Jadi Anda sudah senyawa standar, pelarutnya tidak murni ya, itu juga sia-sia kan ya. Jadi semuanya pelarutnya juga harus murni, ya. Karena itu misalnya Anda gunakan PA ya, pelarut-pelarut PA. Eh, Senyawanya juga standar. Jadi prosesnya, kemudian pelarutnya juga. Kemudian kalau belangko adalah sampel analisis yang kita asumsikan bebas dari komponen yang akan kita tentukan kadarnya, tetapi mendapat perlakuan sama seperti sampel sebenarnya dalam seluruh proses analisis. Jadi belangko di sini bisa, kalau kita artikan sebagai belangko dalam proses analisis, maka itu juga harus dimulai dari awalnya. Hmm, Anda membuat preparasi dengan sampel ya, Anda harus siapkan satu sampel yang tadi bebas dari komponen atau analit yang akan kita analisis. Kemudian kita perlakukan sama, rangkaiannya sama persis. Jadi dari awal misalnya dilakukan ekstraksi dengan uh, apa misalnya soklet atau ekstraksi cair-cair, kemudian di apa di setelah itu ada proses clean up dan seterusnya. Jadi sama ya, diperlakukan sama. Hanya di sana bebas dari analit. Uh, Sehingga belangko tersebut bisa mengkoreksi apakah selama proses preparasi itu ada cemaran atau interference yang mengganggu. Jadi kalau kita ukur nanti belangkonya harusnya nol. Kalau belangkonya kemudian positif, oh berarti ada proses, ada kontaminasi ketika kita bekerja. Jadi nanti kita oh berarti nilai belangko tadi bisa mengkoreksi. Oh ini kontaminasinya sekian untuk mengkoreksi. Seringkali yang kita ukur belangkonya hanya belangko untuk instrumennya ya. Jadi misalnya dengan pengukuran spektrofotometri meter ini ya, jadi Anda siapkan pelarut, Anda itu sebenarnya belangko untuk instrumennya, gitu ya. Tapi bukan belangko untuk analisis, ya. Itu proses analisis keseluruhan dari awal. Dan belangko yang untuk analisis itu adalah yang dari awal. Jadi untuk yang kalau belangko yang hanya disiapkan saat pengukuran itu adalah dia mengkoreksi ya kesalahan instrumen. Jadi misalnya kalau uh, apa namanya spektro kita ukur dengan belangko uh, dengan pelakukan maka mestinya harus nol ya, belum ada respons. Kalau ada respon bisa karena pelarutnya yang terkontaminasi atau instrumennya gitu berarti kan instrumennya ya. Nah ini yang tadi ya Regen Blank tadi ya, Regen Blank itu dia hanya eh, mengkoreksi tadi ya, misalnya pelarut yang kita gunakan apakah ada kontaminasi atau tidak. Tapi kalau sampel blank itu adalah eh, apa namanya sudah melibatkan komponen yang lain, misalnya pelarut. Jadi misalnya Anda mengukur kadar cemaran logam pada sediaan krim misalnya, maka sampel blank itu ya harus krim itu juga mengandung komponen krim yang sama persis dengan sampel yang Anda analisis, tetapi tidak mengandung analitnya. Jadi dia mengandung metrik yang identik ya, identical matrix. Jadi kalau Anda ukur eh, krim ya matriksnya juga krim dan belangkonya juga krim yang punya formula yang sama gitu ya, formulasinya sama. Tetapi dia tidak mengandung analit yang akan kita ukur.
Kalau regen itu hanya pelarut saja ya. Jadi misalnya distilled water atau metanol atau pelarut yang kita gunakan. Jadi gitu ya untuk belangko. Kemudian, nah ini kalau kemudian apa belangko kok ketika diukur kok positif gitu ya. Jadi misalnya ini yang pertama cemaran ya. Jadi adanya kontaminasi dari analit atau apa yang kita ukur gitu. Jadi ada cemaran di situ. Kemudian ada reaksi ya. Kemudian eh, adanya warna, misalnya kalau kita mengukur pada spektrofotometri yang melibatkan warna itu ya, juga bisa mengganggu. Kontaminasi, perbedaan kuvert, regen yang rusak ya di komposisi. Menimbulkan eh, spektrofotometri kok di spektrofotometer diukur dengan belangko kok negatif nilainya. Nah, itu yang saya juga minta untuk mengecek itu kenapa bisa negatif. Kalau kontaminasi mestinya positif gitu ya. Nah, jadi blank value kan itu blank value artinya positif ya, positif. Lalu blank value. Sumbernya bisa dari ini cemaran dari regen atau cemaran dari wadah ya, kemudian dari instrumen atau instrumental error ya. Ini yang negatif apakah ini ya? Masalah pada instrumen gitu ya. Di instrumental errors, baseline drifting bergeser baseline-nya ya. Jadi kalau blanko kok regennya wadahnya mungkin bisa alatnya. Sampel, eh, jadi kalau sampel semuanya ya. Jadi kalau Anda mengukur kadar besi tadi dalam krim kosmetik ya itu semuanya ada krimnya ya, ada cemaran logamnya semuanya. Tapi kalau sampel terspike itu adalah sengaja kita tambahkan, sengaja kita tambahkan dengan jumlah tertentu untuk mengetahui misalnya tingkat recovery dari metode kita. Karena kita tambahkan jumlah tertentu, yang kita peroleh juga jumlah tertentu tadi. Kita tambahkan 10 mili atau 10 ppm, kita analisis harus ketemu 10 ppm. Pada kondisi yang sama dengan sampel alamiah. Ya. Matriksnya sama jenisnya. Eh, jadi sampel apa namanya yang kita tambahkan ya, tambahkan sejumlah tertentu. Nah, ada contoh perhitungan ya. Jadi apa namanya bagaimana menghitung recovery. Jadi volumenya berapa, kemudian hasilnya berapa, kemudian kita tambah berapa yang kita spike gitu, maka akan recovery rate. Recovery rate. Apa yang kita peroleh dibagi yang seharusnya kalikan 100. Kemudian jika volumenya juga
diperhitungkan, maka ada faktor koreksi untuk volume. Dan Anda bisa lihat dengan faktor koreksi volume ternyata juga bedanya itu besar ya, 10%. 104% ketika faktor volume diperhitungkan menjadi 114%. Karena itu di sini ya untuk penambahan volume untuk spiking itu harus sekecil mungkin. Di sini 1 mili saja ya, volume spikingnya ini sudah menghasilkan perbedaan 10%. Jadi mestinya jangan 1 mili ya, kurang ya. Jadi misalnya 0,5 misalnya, 0,1. Caranya dengan ini berarti Anda harus buat kadarnya tinggi, sehingga hanya dibutuhkan volume yang kecil, sekecil mungkin untuk spiking. Sehingga kesalahan apa namanya, kesalahan apa faktor pengaruh dari volume tadi sekecil mungkin. Sampel buatan, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menganalisis, kita bisa siapkan ya sampel yang meniru karakteristiknya dengan sampel yang kita analisis. Jadi misalnya tadi krim ya, ya kita siapkan aja krim dengan formula yang sama dengan itu eh, apa namanya, eh, kita sebut sebagai sampel buatan. Nah kalau krim kan mudah ya kita tahu formula. Nah, tapi bisa Anda bayangkan misalnya kalau sampel lingkungan misalnya, sampel dari sedimen misalnya dari itu kan lebih kompleks ya, jadi lebih sulit untuk membuat sampel buatan. Nah, ini tadi ya certified reference material. Ini kalau apa namanya? Ini juga ditetapkan oleh ini ya badan tersertifikasi ya NIST, Amerika, BCR Eropa dan seterusnya. Ini contoh keterangannya ya, apa namanya? Di sini ada nilainya ya kadarnya 9 lebih besar dari 99,9. Jadi kemurniannya 100%. Penanganan material kontrol, eh, ada keterangan kadar dan rentang ya ID-nya harus disebutkan. Kemudian expiry date untuk sampel yang belum dibuka. Jadi sebelum dibuka pun kan sudah ada eh, kedaluarsanya ya. Ini sampelnya kedaluarsa sampai kapan. Dan itu juga ada syaratnya. Eh, Kedaluarsa untuk kondisi penyimpanan yang sesuai gitu ya. Jadi kalau penyimpanannya tidak sesuai ya berarti kedaluarsanya bisa saja maju gitu ya. Jadi misalnya kedaluarsa 1 tahun dengan kondisi penyimpanan 5 derajat misalnya ya. Berarti 1 tahun itu kalau disimpan 5 derajat. Tetapi kalau tidak bisa kurang ya resistan. Rentang waktu di mana sampel kemungkinan masih bisa digunakan setelah wadah dibuka dengan catatan kondisi penyimpanan sesuai. Nah ini setelah dibuka juga ada apa namanya, mestinya ada ID-nya ya. Eh, Dengan catatan juga sama, penyimpanannya juga sesuai. Jadi ada yang bisa disimpan dalam suhu kamar, ada yang harus apa namanya suhu tertentu yang rendah. Kalau dalam bentuk serbuk mungkin lebih banyak di suhu kamar ya. Tapi kalau sudah dalam bentuk cairan, stok misalnya, stok solution ya, biasanya biasanya di suhu yang lebih rendah. Tata cara penanganan sampel beku, informasi bagaimana kadar dan simpanan ditetapkan, pernyataan komponen tambahan,
yang mungkin ada dan kadarnya. Ya. Jadi kalau menyimpulkan kadar, misalnya penataannya pakai seperti apa. Jadi lebih untuk apa namanya informasi untuk memastikannya. Biasanya yang ini ya, ED sama kadarnya berapa itu. Ini tadi ya disinggung Pak Adi ya, standar solution atau standar tadi ya, plus minusnya. Jadi kalau umurnya tinggi tapi harga tadi ya. Jadi kalau ini standar solution ini eh, apa namanya? Kita menyiapkan larutan standar ini ya bisa disiapkan dengan mudah dan kita bisa tentukan kadarnya berapa. Jadi kalau kita menganalisis dengan larutan standar itu kita mudah siapkan. Tapi kelemahannya ini kalau kita gunakan larutan standar untuk analisis maka ini matrix effect tidak kita tidak bisa memperhitungkan pengaruh dari matriksnya. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan analisis eh, antara karena itu kita sebut kurva kalibrasi kan eksternal. Itu artinya bahwa sebenarnya kurva kalibrasinya disiapkan tersendiri, sampelnya kita siapkan sendiri. Dan itu sebenarnya ada perbedaan. Kalau kurva kalibrasinya ini kan pure standar. Tidak ada pengaruh matrik dan seterusnya. Sementara kalau sampel ada pengaruh. Jadi sebenarnya eksternal di sini sebenarnya masih ada itu ya, ada apa perbedaan karena pengaruh sampel ya. Dan itu kemudian dikembangkan pendekatan yang tidak eksternal kalibrasi standarnya dengan internal ya. Gitu. Jadi standarnya kita masukkan dalam sampel, kita tentukan bersamaan sehingga pengaruh dari eh, sampel itu akan atau matriks itu akan terukur juga. Ini ya certified reference material, diketahui kadarnya, tapi ini ya mahal. Ini salah satunya tadi. Baik, itu saya kira ya tambahannya. Nah, ini ada beberapa, coba saya lihat ya untuk komentar. Beberapa kompetial ini dari Mbak Farah Disania. Beberapa kompetial reference standar seperti Europa dan Japanese reference standar sudah mencapai ide. Apabila sudah keluar base reference standar yang baru, apa dasar dari penentuan ide reference standar seperti itu? Kira-kira gimana Mbak untuk penentuan ide dari standar reference standar itu? Ini pertanyaan dari Mbak Farah Disania ya. Tadi standar mencantumkan ide. Kemudian bagaimana kita menentukan idenya? Gitu ya. Ada yang punya pendapat? Izin berpendapat, Pak Oke. Sat. Siapa nih?
Iya, saya tunjung Oh, Mbak nol tunjuk tiga silakan, Mbak. tiga. Ya. Ya, siap. Kalau menurut saya, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu memang continuous, jadi mungkin ketika kedepannya ada referral lebih murah harganya, mungkin bisa digantikan dengan hal tersebut. Maka dari itu, ada beberapa referensi standar yang sifatnya ada ID-nya gitu, Pak. Hmm. Ya, kemudian ini setahun, ini 2 tahun, ini sekian bulan. Gimana cara menentukannya kira-kira? Oh, terkait cara waktu penentuan ID-nya, mungkin saya belum memiliki informasi yang cukup Hmm. untuk menjawabnya, Pak. Oke, oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Tunjung. Yang lain ada pendapat? Kalau dari Mbak Faradisania sendiri gimana Mbak kira-kira? Untuk menentukan idenya gimana kita tentukan idenya? Hmm? Menentukan ya. Baik. Ya, kalau kita bandingkan dengan obat misalnya juga ada penentuan idenya ya. Dengan misalnya penentuan apa eh, dengan kondisi yang dipercepat gitu ya, dengan misalnya suhunya dinaikkan dan seterusnya. Nah, kalau obat itu kan ada banyak komponen di situ ya. Jadi mungkin karena ada interaksi satu dengan yang lain. Kalau ya kira-kira kan seperti itu juga ya untuk penentuan standar standar ya, untuk komponen material standar. Eh, tetapi mestinya akan lebih panjang gitu ya idenya itu. Karena murni dan apa namanya apa namanya stabil misalnya ya. Jadi misalnya kan pelarut misalnya itu juga mestinya panjang ya. Eh, jadi untuk penetapannya saya kira ada proses apa namanya pengukuran seperti kita bisa bandingkan dengan obat tadi ya. Dan masing-masing apa waktu idenya juga pasti akan sangat berkaitan dengan kestabilan dari senyawa tersebut dan seterusnya. Tapi sekali lagi ya untuk ide ini eh, jika disimpan dengan kondisi ya seharusnya. Itu saya kira ya Mbak. Hmm, Mbak Adinda ini non-compendial primary reference standar penggunaannya dapat disertifikasi tersedia kemurnian sangat tinggi dikarakteris dengan baik untuk menjamin kemurnian harus menyertakan faktor koreksi kemurnian dalam perhitungan. Ya, ya kemurnian sangat tinggi ya. Jadi ukurannya harus ada ukuran ya. Jadi misalnya tadi 99,99,9% misalnya. Faktor koreksi dari Mbak Melana, bagaimana menghitung faktor koreksi kemurnian pada perhitungan metode NJPRS ya, non-conventional
non-kompetial reference standar. Bagaimana caranya ya kira-kira Mbak ya mengkoreksinya? Ada yang punya pendapat ini? Ini cara menghitung faktor kemurnian ya. Kita mungkin bisa membandingkan dengan ini ya, dengan eh, kalau di literasi itu ya ada baku primer sekunder gitu ya. Jadi kita eh, hitung kemurnian dari baku sekunder dengan baku primer. Jadi kita bisa menghitung eh, kemurnian dengan baku yang lebih tinggi, lebih murni. Jadi kalau non kompetial ya berarti yang kompetial ya yang kita gunakan untuk mengukur, untuk mengoreksi faktor kemurnian. Caranya ya kita bisa eh, kita bandingkan ya eh, apa berapa nilai yang diperoleh ketika mengukur menganalisis baku yang non kompetial, kita kemudian kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh dengan baku kompetial. Pastinya kemudian kita lihat eh, berapa selisih yang diperoleh, selisih nilainya itu menunjukkan faktor selisih kemurniannya. Saya kira itu kira-kira ya Mbak Meliana ya. Ada komentar Mbak? Izin feedback sedikit Pak, berarti untuk yang kemudian itu nanti kayak kadar dari kompendia dan kadar dari kompendia itu dikurangi dari yang non kompendia nih Pak. Ya dibandingkan saya kiranya. Itu seperti ya kita faktor bandingnya harusnya yang lebih murni, lebih tinggi grade-nya kan. Eh, Kalau kompedial itu dianggap grade tertinggi, maka yang non kompedial kan grade-nya rendah. Maka yang kompetitif tadi digunakan untuk pembandingnya. Kemudian dari pengukuran masing-masing diukur saya kira ya dengan metode yang sama, kemudian dibandingkan hasilnya eh, apa namanya terhadap yang kompetialnya selisihnya. Jadi misalnya kalau yang kompetial 100, yang non kompetial 99, berarti kan itu selisihnya. Jadi kira-kira semacam itu Mbak, secara prinsip saya kira ya. Lalu untuk kayak ada batas maksimal gitu nggak Pak? Misal batas selisih antara yang kompendia sama non kompendia sama berapa? Ya, itu ya saya kira bisa ditetapkan oleh masing-masing apa namanya eh, dari apa namanya standar masing-masing negara ya. Eh, dan itu eh, disebut sebagai kompedial ya. Ya, dia mengacu pada kompedial tertentu. Jadi misalnya sekian persen, mestinya ada itu. Dan masing-masing tergantung dari senyawanya saya kira. Karena kan tiap senyawa juga karakteristiknya beda-beda ya Mbak ya. Jadi ada yang senyawa yang bisa dimurnikan sangat tinggi, ada yang sulit dimurnikan dan seterusnya. Jadi mestinya masing-masing nanti ada eh, apa namanya ukuran kemurniannya masing-masing. Segera seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Ya, Pak, sudah jelas. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian ini kadar RS lebih dari 100%, Mas Aji.
Ya, ya ini masa ya. Jadi secara logika tidak mungkin suatu kader set lebih dari 100%. Jika kader lebih dari 100%, maka dianggap sama dengan 100%. Apabila masih dalam rentang kesalahan yang dapat ditoleransi. Ya, tapi kenapa, Mas? Dalam rentang kesalahan itu ada 90 sampai 110. Bagaimana mungkin eh, kadar kok 110 gitu ya? Bagaimana, Mas? Kenapa kalau mengukur ketemu kadar 101 misalnya? 1%-nya dari mana itu? Kadar kok bisa 101%? Itu maksudnya gimana, Mas? Kalau Mas menurut Mas Haji gimana? Mohon maaf Pak, saya sepertinya lupa Pak. Itu kenapa bisa 100? Maksudnya kenapa bisa di atas 100% itu? Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Terima kasih Pak. Baik, jadi dalam pengukuran itu kan simpangan ya. Simpangan itu bisa positif, bisa negatif. Jadi benar, berarti nggak mungkin loh kadar 101%. Kadar itu ya 100%. Tetapi dalam simpangan itu kan bisa positif, bisa negatif. Jadi itu sebenarnya menunjukkan statistik, lebih ke statistik ya. Bahwa secara statistik kesalahan itu bisa positif, bisa negatif. Karena itu kenapa dalam membuat rentang kadar itu kok simpangan negatif dan positif. Kadarnya 190 sampai 110. Itu untuk lebih ke aspek statistik ya, Mas, statistik. Jadi simpangan itu tidak hanya ke bawah, tapi bisa ke atas juga. Dan itu dinyatakan eh, rentang kadar itu plus minus ya, 90% sampai 110%. Jadi untuk eh, terkait dengan faktor apa, kesalahan ya secara statistik. Tapi logikanya kadar ya 100, paling tinggi 100, nggak mungkin lebih dari 100. Itu ya, kenapa kadarnya bisa rentang kesalahan bisa lebih dari 100. Baik, 8 ya sudah. Saya kira waktunya ini sudah eh, habis ya, maka ini saya akhiri kuliah hari ini. Jangan lupa untuk presensi